Bapak, Ibu, Saudara-saudari terkasih, salam dalam kerahiman Tuhan. Yakinlah bahwa Yesus sangat mencintai saya, Anda dan kita semua. Saat ini kita berada pada hari-hari menjelang peringatan ke-77 kemerdekaan Republik Indonesia. Terkait dengan perayaan ini, saya mengajak kita untuk mendalami salah satu tema yang kiranya cukup menarik, yaitu keterkaitan antara hubungan gereja Katolik dan kemerdekaan Indonesia. Hal ini kiranya penting kita bahas karena sejauh pengalaman saya, tak jarang ada orang bahkan dari umat Katolik sendiri beranggapan bahwa gereja Katolik tidak ada kaitannya dengan kemerdekaan Indonesia. Padahal patut kita syukuri bahwa gereja Katolik sejak awal berada di garda terdepan demi mencapainya kemerdekaan Indonesia. Dan harus diakui bahwa kemerdekaan Indonesia memang berbanding lurus dengan perkembangan kekatolikan di Indonesia. Gereja Katolik Indonesia kian berkembang justru karena kemerdekaan Indonesia sudah diraih. Nah, gereja Katolik yang berperan untuk kemerdekaan Indonesia itu tidak hanya dari kalangan orang Indonesia saja, melainkan juga dari orang non-Indonesia, yaitu para misionaris dari luar negeri yang datang ke Indonesia. Misalnya misionaris Belanda yang akan kita bahas kali ini. Walaupun mereka bukan orang Indonesia, namun sikap mereka sejak awal sangat jelas, yaitu bahwa mereka sangat mendukung tercapainya kemerdekaan Indonesia. Mereka sungguh cinta Indonesia. Bahkan karena saking cintanya kepada Indonesia, mereka rela memilih untuk tidak pulang ke Belanda saat tahu bahwa musuh Belanda, yaitu Jepang, akan datang menjajah Indonesia. Konsekuensi dari pilihan itu ialah bahwa mereka mesti siap menderita di bawah tekanan penjajah Jepang, lantaran Jepang dan Belanda memang menjadi musuh bebuyutan kala itu. Sebenarnya untuk cari aman, para misionaris Katolik Belanda bisa saja memilih pulang ke Belanda, negara asalnya, sebelum kedatangan Jepang. Tetapi mereka memilih untuk tetap tinggal di Indonesia, dan mereka tahu konsekuensi berat yang harus mereka terima. Sejarah mencatat bahwa sikap Jepang terhadap agama Kristen pada umumnya, yaitu Katolik maupun Protestan, sangat keras dan brutal. Karena memang agama Kristen dianggap sebagai agama pihak musuh. Ada sekian contoh yang tercatat. Misalnya, eksekusi atas Monsignor Ertz dan 7 imam Tarekat Hati Kudus MSC di Langgur, Kepulauan K. Tanpa pembuktian dan pengadilan terlebih dahulu, para misionaris Katolik ini dibunuh dengan tuduhan telah berkolaborasi dengan tentara Australia. Selain itu, salah satu kekerasan penjajahan Jepang di Indonesia ialah bahwa mereka menginternir semua warga musuh, baik tentara maupun warga sipil asing, termasuk di dalamnya para misionaris, perempuan dan juga anak-anak. Dan patut kita katakan bahwa hal itu cukup sadis. Karena memang hal seperti itu tidak terjadi di negara-negara lain yang tengah berperang saat itu. Bahkan pemerintah Nazi Jerman pun tidak melakukan apa yang dilakukan oleh Jepang. Pemerintah Jerman, Nazi, memang memasukkan semua orang Yahudi ke dalam kamp konsentrasi. Orang Yahudi yang mereka temukan di negara-negara musuh yang telah mereka taklukkan, yaitu Belanda, Prancis, Italia, dan Polandia. Namun, pemerintah Nazi tidak pernah menawan warga sipil dari semua warga negara musuh yang mereka duduki itu. Di dalam kamp interniran, para warga asing, termasuk para misionaris Katolik, menderita dengan hidup sangat miskin, jorok, dan serba terbatas. Kegiatan mereka sungguh diblokir. Bahkan, sebagian dari mereka diinterogasi dan disiksa oleh Kompetai, polisi rahasia Jepang yang terkenal kejam. Kita ambil kisah konkret terkait pengalaman di interniran ini. Misalnya yang dialami oleh Pastor Kapusin yang menjadi misionaris dari Belanda untuk wilayah Sumatera. 23 Maret 1941, daerah Sumatera akhirnya dikuasai oleh Jepang, di mana sebelumnya sudah ada sekian penyerangan dan pemboman terhadap beberapa wilayah di Sumatera yang mengakibatkan tentara Belanda kala itu menyerah. Sebenarnya kala itu ada pernyataan yang menjanjikan bahwa para misionaris, baik Katolik maupun Protestan, yang sedang bertugas di Sumatera tidak akan diganggu oleh tentara Jepang.
Namun hal itu diingkari oleh pemerintah Jepang. Maka mulai bulan April 1942 terjadilah penawanan semua orang kulit putih, termasuk para misionaris Kristen. Situasi di interniran sangat miskin. Makanan yang kotor dan tak bergizi. Ini harus disyukuri oleh mereka yang tengah ditawan dalam kamp interniran. Iman serta perjuangan para misionaris sungguh diuji. Mereka harus berjuang menerima konsekuensi dari perutusannya ke Indonesia. Karena itu, meski situasi sangat menderita, mereka tetap berjuang berbagi sukacita dan segala kemampuan yang mereka miliki di dalam interniran. Terjadilah bahwa di dalam interniran mereka tetap bersukacita meski ikut kerja paksa oleh tentara Jepang. Mereka bahkan membangun relasi yang hangat dengan orang-orang dalam interniran, termasuk dengan para misionaris Protestan. Mereka juga saling berbagi pengetahuan tentang teologi, filsafat, dan kitab suci untuk membunuh benih-benih keputusasaan karena ditawan di tempat interniran. Bahkan, beberapa pastor Kapusin lainnya sempat mengembangkan bakat artistiknya di dalam penjara. Misalnya Oscar Nathan, pastor Oscar Nathan Kapusin berhasil menciptakan 2 lagu paduan suara untuk misa yang judulnya disesuaikan dengan kondisi melarat kala itu, yaitu misa dalam belenggu di kurungan dan misa dalam penantian. Hasil karyanya ini sempat dibagikan pada misa kudus perayaan Natal tahun 1942. Tapi situasi interniran sungguh berat. Pastor Ubaldus Essers Kapusin menuliskan bahwa di interniran itu orang berjalan keliling seperti jerangkung. Kelaparan dan sakit adalah malaria, disentri, dan demam serangga parasit. Pastor Marinus Spengers Kapusin pernah juga menuliskan bahwa di dalam kamp interniran itu mereka sangat kelaparan. Kami hanya diberi sepiring nasi dengan daging yang bisa bertiup dan sobekan sayur. Keluh kesah kepada komandan kamp interniran mengenai kekurangan makanan dan perawatan kesehatan yang sangat minim tidak ditanggapi sangat mas sekali. Penguasa Jepang sengaja pura-pura tuli kala itu. Karena itu, beberapa pastor dan suster pun akhirnya ikut meninggal di tengah penderitaan interniran itu. Misalnya Pastor Benjamin Dijkstra yang akhirnya meninggal di dalam kamp interniran karena kanker. Atau juga Pastor Marinus Spengers Kapusin yang meninggal juga di kamp interniran pada 15 Juli 1943 karena penyakit ginjal yang menghabiskan kekuatan badannya. Ia tak pernah mendapatkan pengobatan yang baik selama berada di kamp interniran. Harta yang dimilikinya pun, yaitu buku ibadat, jam tangan, dan sedikit uang, itu pun diambil oleh pemerintah Jepang saat ia meninggal. Demikianlah penderitaan yang dialami oleh para misionaris Katolik dari Belanda, yang mesti mereka terima sebagai konsekuensi cinta mereka pada Indonesia. Konon, para misionaris ini jarang sekali menceritakan kisah penderitaan di interniran ini, karena memang ada trauma akan pengalaman itu. Alhasil, memang tidak banyak umat Katolik sendiri yang tahu akan kisah penderitaan para misionaris Belanda, khususnya dalam masa pendudukan Jepang, yaitu saat mereka ditawan di kamp interniran. Sekali lagi, para misionaris ini sebenarnya dapat meninggalkan Indonesia begitu saja saat tahu bahwa Jepang akan segera datang dan mereka kembali ke kenyamanan hidup mereka di Belanda. Tapi hal itu tidak mereka lakukan karena memang Indonesia sungguh spesial di hati mereka. Mereka pun turut menderita dalam perjuangan menjelang kemerdekaan Indonesia. Selamat merayakan HUT ke-77 Republik Indonesia. Para misionaris kita itu sangat mensyukuri adanya kemerdekaan ini dan mendoakan kita dan bangsa kita. Yesus, Engkau andalanku, Paci Eben.